keberanian, pengendalian diri, keadilan, dan kebijaksanaan adalah 4 cardinal virtue atau keutamaan di dalam filosofi Stoik. Maka pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menerapkan 4 keutamaan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang Stoik. Hai semuanya, saya Herlambang. Selamat datang di podcast Bahagia ala Stoik. Di sini saya akan mengajarkan kamu untuk selalu bahagia dalam hidup, tentunya dengan cara-cara Stoik. Prinsip hidup yang diajarkan oleh para filsuf seperti Seneca, Epictetus, Zeno, dan tentunya Marcus Aurelius 2000 tahun lalu yang masih sangat relate dan bisa diterapkan di zaman sekarang. Agar tidak ketinggalan setiap episodenya, jangan lupa follow channel ini dan nyalakan loncengnya. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang virtues atau keutamaan yang dipegang oleh semua Stoik dalam menjalankan filosofinya. Nah, lalu apa itu sebenarnya virtue atau keutamaan itu gitu ya? Pada saat saya mempelajari Stoikisme pertama kali, kita atau saya diperkenalkan oleh yang namanya virtues. Jadi ada 4 virtues, yaitu courage, temperance, justice, dan wisdom. Tapi sebelum saya lebih lanjut menjelaskan tentang 4 keutamaan tersebut atau 4 virtues tadi, saya akan menjelaskan kepada kamu tentang apa itu virtues atau keutamaan gitu ya. Jadi setelah saya pikirkan dan setelah saya terjemahkan gitu ya untuk agar lebih ringan gitu dibahasnya, yaitu saya mengartikan virtues atau keutamaan itu sebagai hal yang penting untuk dilakukan. Jadi kalian pernah dengar kan yang penting saya gitu. Yang penting gitu. Jadi ketika kita membahas virtue atau keutamaan itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan ketika kamu ingin menjadi stoik atau ketika kamu mempraktekkan filosofi stoik ini gitu ya. Jadi tadi saya bilang ada 4, courage, temperance, justice, dan wisdom. Jadi ketika kita sudah mengerti hal ini adalah hal yang penting untuk dilakukan, maka ketika kita melakukan atau mempraktekkan filosofi stoikisme ini, maka kamu harus ingat bahwa yang penting saya sudah berani, yaitu courage. Yang penting saya sudah menahan diri, yaitu temperance. Atau yang penting saya sudah mengendalikan diri. Atau yang penting saya sudah disiplin. Karena si temperance ini bisa diartikan sebagai pengendalian diri, atau disiplin, atau living in moderation gitu ya. Hidup dengan kesederhanaan atau dengan secukupnya, tidak berlebihan gitu. Lalu yang ketiga itu yang penting saya sudah adil. Dan yang keempat itu yang penting saya sudah bijak gitu ya. Nah, ketika kamu sudah tahu artinya virtue itu adalah keutamaan dan hal yang penting untuk dilakukan, maka kamu harus tahu arti dari keempat virtue tersebut gitu ya. Yang pertama itu courage, keberanian. Yang keempat itu temperance, atau dalam bahasa Indonesianya itu bisa diartikan sebagai disiplin diri atau pengendalian diri, atau hidup dalam kesederhanaan atau hidup secara secukupnya gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah justice atau keadilan mungkin ya. Keadilan jika diterjemahkan langsung kepada bahasa Indonesianya itu keadilan, atau
mengetahui mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Dan yang keempat itu adalah wisdom, kebijaksanaan gitu ya. Nah, kita mulai dulu, atau saya akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu yang penting berani. Nah, yang penting berani ini, ketika kita memulai sesuatu atau menerapkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, terkadang kita takut, terkadang kita tidak berani untuk menerapkannya karena kita memikirkan hasil yang akan terjadi gitu ya. Kita tidak tahu hasilnya baik atau buruk gitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika kita ingin melakukan hal yang tepat, kita harus berani dulu, berani untuk melakukannya. Jadi keberanian itu bisa diartikan adalah berani untuk memutuskan diri kamu melakukan hal yang tepat gitu ya. Jadi yang penting saya berani untuk melakukan hal yang tepat gitu ya. Ketika kamu tahu hal yang tepat itu apa dan kamu tidak berani untuk melakukannya, maka filosofinya tidak akan berjalan. Filosofinya tidak akan berjalan dan tidak akan ada dampaknya untuk dirimu gitu ya. Tetapi ketika kamu berani untuk melakukannya, kamu berani untuk mempraktekannya, maka kamu akan tahu hasilnya gitu. Bagus atau baik untuk dirimu. Kalau kamu tidak berani, ya hasilnya kamu tidak akan tahu hasilnya baik atau buruk karena kamu tidak pernah melakukannya, karena kamu tidak berani untuk melakukannya gitu. Jadi yang pertama itu adalah courage. Yang penting saya berani melakukan hal yang tepat. Kenapa saya bilang hal yang tepat? Kamu bisa simak episode sebelum ini. Apa perbedaan hal yang baik dan hal yang tepat? Gitu ya. Dan yang kedua adalah temperance. Temperance itu bisa diartikan dalam bahasa Indonesianya yang tadi saya bilang disiplin, pengendalian diri, atau hidup dalam kesederhanaan, atau hidup tidak berlebihan gitu, hidup secukupnya gitu ya. Dan in moderation gitu ya, hidup secukupnya itu bukan artian bahwa hidup secukupnya dalam artian harta, tapi di sini kita lebih mendisiplinkan diri kita untuk tidak mengikuti atau mengendalikan impuls yang kita miliki, emotion yang kita miliki, gitu ya. Jadi yang penting saya bisa mengendalikan diri saya untuk tidak marah, untuk menahan diri untuk tidak marah misalkan, untuk menahan diri untuk tidak menggunakan uang untuk hal yang tidak baik atau untuk hal yang tidak ada gunanya, misalkan begitu. Yang penting saya sudah melakukan disiplin dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Begitu. Yang penting saya sudah menahan diri saya untuk tidak makan yang seharusnya memang tidak baik untuk kesehatan saya gitu. Yang penting saya sudah melakukan dan mengendalikan diri saya untuk berolahraga setiap hari gitu ya. Nah, itu hal yang penting. Jadi yang penting saya berani, yang penting saya bisa mendisiplinkan diri saya setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dan setiap detik gitu ya. Jadi itu artian dari temperance atau moderation atau disiplin atau pengendalian diri atau hidup secukupnya gitu. Secukupnya itu ya itu tadi. Kamu harus bisa mengendalikan diri agar impuls kamu itu, agar keinginan-keinginan kamu itu
tidak berlebihan gitu ya. Tidak berlebihan, secukupnya saja gitu ya. Kamu ingin makan ya secukupnya, kamu ingin belanja ya secukupnya gitu kan. Secukupnya itu cuma kamu yang tahu gitu. Cuma kamu yang tahu batasannya. Karena apa? Karena batasan saya dan batasan kamu itu akan berbeda. Begitu. Nah, yang ketiga itu justice atau keadilan. Nah, ketika kita membicarakan justice ya, itu adalah lebih ke prakteknya gitu. Praktek dari apa yang tepat untuk kamu. Hal tepat apa yang untuk dilakukan saat ini untuk kamu, untuk diri kamu gitu ya. Jadi yang penting saya sudah melakukan hal yang tepat untuk dilakukan. Jadi ini adalah lingkaran virtue yang nggak bisa diputuskan gitu ya. Terus dalam melakukan keadilan ini, ketika kita melakukan, bukan hanya tahu bahwa yang mana yang tepat, kita harus mampu melakukannya setiap saat, setiap hari, dan setiap mempraktekkan filosofi stoikisme ini gitu ya. Dan sama seperti justice di pemerintahan atau di suatu negara atau di suatu daerah ya, kita harus melakukan hal yang tepat gitu ya, hal yang tepat, hal yang benar, dan kita tidak boleh melakukan yang tidak benar gitu. Ketika kita melakukan hal yang tidak benar, maka kita tidak mengikuti keutamaan dari stoikisme ini. Yang penting saya sudah melakukan hal yang tepat, yang benar. Begitu. Dan Marcus Aurelius menuliskan di dalam meditation, yaitu yang bertuliskan seperti ini: jika kamu melihat ketidakbenaran dan kamu diam saja, maka kamu adalah bagian dari ketidakbenaran tersebut. Jadi lebih besar lagi, ini bukan hanya kebenaran untuk diri kamu, tapi kebenaran juga untuk society kamu, untuk lingkaran sosial kamu gitu. Bagaimana caranya kamu bertindak benar, dan bagaimana caranya ketika kamu melihat ketidakbenaran, maka kamu ikut andil dalam ketidakbenaran itu gitu. Dan yang terakhir adalah wisdom atau kebijaksanaan. Yang penting saya sudah bijaksana. Bijaksana itu apa sih? Bijaksana itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang tepat, mana yang tidak tepat gitu ya. Mengambil keputusan secara logika. Yang harus kita lakukan, dan yang tidak harus kita lakukan. Gitu ya. Jadi keempat keutamaan ini lingkaran yang tidak bisa diputus, yang saya bilang tadi ya. Ketika kita sudah melakukan hal yang tepat gitu ya untuk diri kita, lalu kita melihat ada hal yang tidak tepat dalam society, maka kita harus berpikir bagaimana cara kita memperbaiki society tersebut dengan menggunakan atau memutuskannya dengan menggunakan logika kita. Apakah itu benar untuk society atau untuk lingkaran sosial kita? Apakah tidak gitu ya?
Apakah ini harus dilakukan? Apakah ini necessary untuk dilakukan? Apakah ini hal yang tepat untuk dilakukan atau tidak gitu ya. Jadi pertama yang penting saya harus berani untuk melakukannya. Yang keempat, yang penting saya bisa menahan diri untuk tidak melakukannya atau melakukan dengan cara tidak berlebihan, misalkan begitu. Yang keempat, yang penting saya melakukannya dengan benar, dengan tepat. Dan yang kelima adalah apakah saya melakukan ini dengan tepat atau tidak? Apakah saya harus melakukan ini atau tidak? Atau yang penting saya sudah melakukan ini secara bijaksana gitu ya. Karena hal ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan gitu. Jadi keempat virtue ini atau keutamaan ini tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa dipotong salah satunya gitu. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu secara stoik, ketika kamu ingin menjadi stoik, kamu harus ingat bahwa ada urusan yang tidak bisa kita kendalikan, ada urusan yang tidak bisa kamu kendalikan, ada urusan yang bisa kamu kendalikan. Nah, ketika kamu ingin mengendalikan urusan yang kamu bisa kendalikan itu, kamu harus ingat bahwa melakukannya dengan 4 keutamaan ini. Yang penting kamu sudah berani, yang penting kamu sudah menahan diri, yang penting kamu sudah adil atau sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak. Yang penting saya sudah melakukan hal yang baik atau hal yang benar atau hal yang tepat. Yang keempat itu yang penting saya tahu mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak harus saya lakukan gitu ya. Begitu. Jadi tidak ada stoik yang sempurna. Ini juga akan disetujui oleh semua stoik yang saya baca, yang bukunya saya pelajari, bahwa semua stoik itu tidak ada yang sempurna. Semua stoik itu menjadi sempurna ketika kita mempraktekkan semua hal yang diajarkan oleh filosofi stoikisme ini gitu ya. Yaitu tadi dikotomi kendali, harus ingat ketika kita melakukan dikotomi kendali maka kita harus berpegangan kepada virtue atau keutamaan yang kita miliki atau hal yang penting untuk dilakukan yang kita miliki, yaitu keberanian, disiplin, keadilan, dan kebijaksanaan. Demikian episode kali ini, semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan bisa kamu praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi seorang stoik. Terima kasih untuk telah mendengarkan. Jangan lupa di-follow channel Bahagia ala Stoik di Spotify. Nyalakan loncengnya, dan jika kamu ingin menanyakan sesuatu hal kepada saya, kamu bisa email di bahagiaalastoik@gmail.com. Terima kasih sekali lagi untuk mendengarkan episode ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.